Selamat dari kiamat 2012, selamat dari COVID-19, selamat dari kiamat 2024. Tapi tak berhasil selamat dari masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Ya, begitulah kira-kira kisah Lek Bagong dulu ketika masih muda, yang tertipu cinta dari wanita idamannya. Tapi memang benar, kalau masa lalu adalah sebuah pondasi untuk bangun diri kita yang sekarang. Segala hal baik ataupun buruk secara sadar maupun tidak sadar selalu memupuk sifat diri kita yang ada saat ini. Termasuk dengan yang terjadi pada film satu ini. Masa lalunya penuh dengan cerita yang juga membuat hidupnya harus dipenuhi dengan plot twist. Dan juga kejadian-kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Namanya Robby. Dia adalah seorang pengamen buta nan tampan yang kesehariannya selalu menghibur banyak pengunjung di salah satu mall di Seoul. Penampilannya yang tampan dan menawan membuat dia dikelilingi banyak fans anak-anak SMA. Salah satu fans nomor satunya bernama Alisa. Perempuan mungil berparas cantik ini adalah fans yang selalu datang setiap hari dan selalu request lagu berjudul Magic Castle. Karena Robby buta dan selalu kesulitan membereskan barangnya sendiri, dia sering dibantu membereskan segala alatnya oleh dua OB di mall tersebut. Yang kurus namanya Pak Ceking, yang satunya bernama Pak Goni. Selain memiliki banyak fans, Robby ini kerap diajak bercerita dan bertemu dengan orang-orang random yang ada di mall itu. Mulai dari ibu-ibu yang mengeluh tentang rumah tangganya dan ada juga yang mengambil susu hadiah dari fansnya. Dan yang paling aneh, hari itu Robby mendengar cerita dari Mas Kacung. Ia bercerita kalau ia baru saja menghabisi seseorang setelah 4 tahun lebih tak pernah pergi dari kota ini. Akhirnya Mas Kacung berhasil membuat ambisinya untuk menghabisi orang lain terwujud. Raut wajahnya yang sangat cerah dan meyakinkan membuat Robby sempat ketakutan. Tapi Mas Kacung bilang kalau itu hanyalah karangan novelnya saja. Nggak perlu takut Robby, tenang. Malam itu sepulang ngamen, Robby sempat mendengar ada suara mobil polisi dan keramaian yang berada di depannya. Karena ia masih parno dengan cerita Mas Kacung tadi, ia pun memilih jalan lain untuk pulang. Polisi itu melihat gerak-gerik aneh Robby. Namun, karena ia masih harus melanjutkan proses investigasi dari kasus budan ini, ia pun memilih tak bertindak terlebih dahulu. Keesokan harinya, Mas Kacung kembali datang untuk bercerita. Kalau semalam, ia baru saja menghabisi orang lagi. Mas Kacung menceritakannya dengan sangat detail, dan lagi-lagi gairah di matanya sangat tergambar jelas. Kalau ia seakan benar-benar melakukannya. Namun ketika Robby mulai takut, Mas Kacung kembali menekankan kalau ini hanyalah tulisan untuk novelnya yang berjudul Pengakuan Sang Pembunuh. Tak lama kemudian, Alisa kembali datang dan menceritakan kalau bapak-bapak yang telah meninggal di malam, ia adalah pengumpul koran di mall ini. Cerita Alisa bahkan sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Mas Kacung tadi. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba polisi datang ke tempat Robby ngamen. Beliau ini bernama Pak Heri. Dia membawa segala bukti kalau dua korban terakhir pernah bertemu dengan Robby. Dan tak lama kemudian mereka meninggal. Namun Robby yang buta hanya bisa menceritakan apa yang ia dengar selama ini. Robby bilang kalau ia saja kadang tak hafal dengan siapa yang datang. Jadi tak mungkin ia terlibat dalam kasus ini. Pak Heri lalu percaya dengan cerita Robby. Ia lalu memberikan sebuah kartu nama dan membacakan nomor yang ada di kartu nama itu untuk Robby. Karena terus-menerus kepikiran dengan apa yang diceritakan Mas Kacung dan Alisa tadi, Robby pun kembali mengingat nomor yang Pak Heri bacakan dan segera menghubungi Pak Heri. Ia berniat untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Kacung. Namun ketika Robby baru bilang ia tahu tersangkanya, nyali Robby tiba-tiba hilang. Karena ia diminta datang ke kantor polisi. Robby yang takut pun akhirnya memilih untuk segera pulang dan mematikan teleponnya. 여보세요? 야! 누군지 말은 해주고 그래야지. 야, 김영사. Dalam perjalanan pulangnya, Robby ternyata bertemu dengan Alisa. Alisa yang memang sengaja tak menyapa pun lalu mengikutinya diam-diam hingga ke rumah. Sampainya di rumah, Robby terus menolak Alisa untuk masuk. Tapi karena keduanya sangat berisik, mereka pun ditegur oleh tetangga. Dan membuat Robby terpaksa memperbolehkan Alisa untuk masuk. Di sana Alisa bilang,
Dia sengaja mengikuti Robi karena takut di luar sedang ramai kasus pembunuhan. Dan dia tak ingin menjadi korban selanjutnya dari kasus itu. Ternyata Alisa juga berniat untuk tidur di rumah Robi malam itu dan numpang mandi di sana. Namun ketika Alisa akan membuka bajunya, Robi pun segera melarangnya. 야, 여자애가 막 그렇게 벗으면 어떡해? 변태 아저씨야! Selesai mandi, Alisa kembali bercerita kalau ia sangat menyukai Robi. Karena Robi tak pernah memberikan tatapan yang mengerikan dan membuatnya takut. Robi tak mengerti apa yang dimaksud oleh Alisa dan ia pun hanya mengiyakannya saja. Alisa lalu mengajak Robi untuk tidur di sebelahnya. Tapi Robi tak mau dan memilih untuk tidur di sofa saja malam itu. Walau Alisa nampak terus memaksa hingga gelang milik Alisa hampir putus, tapi iman Robi malam itu tetap tidak tergoyahkan. Ya, walaupun imronnya yang sedikit mulai memberontak. Suara Alisa yang terus meracau pun membangunkan Robi dan membuat Robi segera membangunkan Alisa dari tidurnya. Setelah Alisa merasa sedikit lebih tenang, ia pun diminta untuk kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Pada pagi harinya, Robi membangunkan Alisa dan mengingatkannya untuk segera berangkat sekolah. Tapi kata Alisa, hari itu ia libur dan masih ingin tinggal di sana hari itu. Alisa akan pulang nanti malam seusai Robi selesai mengamen di mall. Robi yang malas berdebat pun akhirnya mengiyakan saja, lalu segera berangkat ngamen. 안녕! 잘 가요! Alisa yang ditinggal di rumah Robi sendiri sempat merasa heran, karena rumah Robi benar-benar bersih, dan tidak ada debu sedikit pun tertinggal di sana. Tapi ia coba mengacuhkan perasaan heran itu begitu saja. Di tempat lain, Robi yang sedang dalam perjalanan menuju mall tiba-tiba dihadang oleh Pak Heri. Ia bilang, kalau ia tahu, Robi lah yang menelpon semalam. Karena ia sudah menelusuri telepon umum tempat Robi menelpon, dan juga CCTV yang ada di dekat sana. Jadi kau tak bisa lagi mengelak Robi. Namun Robi yang nampak ketakutan ini berlagak seakan tak tahu apa-apa, dan ia enggan mengakui teleponnya kemarin. Pak Heri kini kembali goyah ketika melihat kalau Robi benar-benar buta, dan seakan tak mungkin menghubunginya semalam. Lalu Robi pun dimintai kartu tanda difabel yang diberi oleh pemerintah Korea. Dan ketika dicek kartunya, Pak Heri masih tak percaya begitu saja. Lalu ia pun segera mengetesnya. 죄송합니다. 실례했습니다. Robi pun akhirnya pulang setelah seharian ngamen malam itu. Ia kembali disambut Alisa yang masih ada di sana. Namun Robi mencoba tetap berperilaku dingin dan menyuruh Alisa untuk segera pulang. Namun sebelum pulang, ia menanyakan foto yang terpajang di rak kamar Robi. Foto dua anak laki-laki kembar yang nampak sangat akrab. Tapi Robi tak menjawab sepatah kata pun, hingga membuat Alisa canggung dan pamit untuk segera pergi. Robi hanya bisa terpaku begitu saja, selesai mendapat kecupan dari wanita SMA seperti Alisa. Dia seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian, Robi kembali memegang foto yang tadi ditanyakan Alisa. Dan, sebenarnya Robi tidak buta. Dulu ketika masih kecil, Robi memiliki seorang kembaran yang bernama Roni. Roni ini terlahir dengan kedua matanya yang buta. Dan Robi sejak dari kecil selalu berusaha melindungi Roni dari bulian teman-temannya. Robi dan Roni ini terlahir dari keluarga yang kaya raya, sehingga membuat mereka bisa disekolahkan ke sekolah swasta terbaik di sana. Dan alasannya menjadi buta adalah salah satunya ingin merebut hati Alisa. Walau terlihat seakan cuek dan acuh, tapi ia menyimpan segala pedulinya sendiri dalam hati. Ia hanya tak ingin membuat Alisa risih ketika ia ada di dekatnya. Robi lalu melihat meja makannya, yang kini terisi makanan serta minuman yang telah dibelikan oleh Alisa sebelumnya. Namun senyum Robi tiba-tiba merekah ketika ia melihat tanda love pada bungkus minuman miliknya itu. Dan Robi merasa kalau ia sudah menaruh hatinya pada tempat yang tepat saat ini. Hari itu, Robi nampak tak bersemangat untuk ngamen dan memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba Mas Kacung mendekatinya. Raut wajah takut kembali diperlihatkan oleh Robi.
Apalagi saat Mas Kacung kembali menceritakan keheranannya kenapa orang-orang di dunia nyata berbarengan. Persis seperti novel yang sedang ia tulis. Dengan tetap memasang raut wajah tertawa dan tak merasa bersalah, Mas Kacung justru bertanya, apakah ada ide menarik untuk menghabisi korban selanjutnya? Karena Mas Kacung ini mulai kehabisan akal untuk menyiksa korbannya sebelum meninggal. Karena semakin merasa takut ada yang tak beres dengan Mas Kacung, Robby lalu mencoba memfoto Mas Kacung dari HP-nya. Tapi beruntung, kepanikan itu masih terselamatkan oleh mbak-mbak sales jenius yang menawarkan produknya. Dan membuat Mas Kacung tak fokus dengan apa yang terjadi barusan. Robby yang sedang istirahat sesuai ngamen, tiba-tiba didatangi oleh Alisa. Robby yang melihat ada luka di tangan Alisa pun mencari cara agar seakan tetap terlihat buta di depan wanita idamannya. Kemudian Robby bertanya, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kau tak seperti biasanya? Kenapa kau tidak request padaku untuk bernyanyi Magic Castle, lagu kesukaanmu itu? Alisa yang sudah berusaha menahan semua masalahnya di depan Robby selama ini, seketika goyah mendengarkan kata-kata itu. Maaf Robby, kalau selama ini aku tak banyak bercerita padamu. Hari itu aku datang padamu dengan muka yang lebam. Karena ayahku. Dia adalah seorang pemabuk berat dan dia juga tak mengakuiku sebagai anaknya. Ia terus memberikan tatapan yang mengerikan dan itu membuatku takut. Ayahku sangat membenci ibuku. Dia selalu menuduh ibuku selingkuh dengan laki-laki lain. Kebencian itu hingga membuat ibuku meninggal dan kebencian itu sekarang berlanjut padaku hingga hari ini. Dan karena itulah aku memilih pergi dari rumah. Aku memilih untuk mencari kos-kosan dengan harga yang murah. Kupikir masalahku sudah selesai. Ternyata tidak. Pemilik kosku terus-menerus menggodaku dan melecehkanku. Terlebih lagi aku yang telat membayar kosan juga membuatnya kian semena-mena padaku. Aku rela banting tulang dan bekerja di minimarket hanya demi aku bisa hidup tanpa bantuan ayahku yang sialan itu. Namun ya, bekerja kan tak semudah itu. Selain harus sekolah di pagi hari dan kerja di malam hari, gajinya pun tak banyak. Apalagi gajinya juga sering telat dibayarkan. Dan hal itulah yang membuatku selalu terlambat bayar kos. Kalau kau pikir itu adalah hal terberatnya, tidak. Ada yang lebih dari itu. Saat aku berangkat kerja, aku dikejar oleh orang yang menggunakan hoodie. Ia seakan-akan ingin menghabisiku saat itu juga. Tapi untungnya, aku sempat selamat dan terjatuh ketika sampai di depan minimarket dan aku beruntung selamat. Tapi aku sangat takut, Robby. Aku takut dikejar-kejar seperti itu. Aku tak ingin hidup seperti ini. Aku berpikir kenapa semua orang jahat kepadaku. Kenapa semua orang ingin membuatku hidup tersiksa seperti ini. Dan maka dari itu aku ingin bersamamu, Robby. Tolong aku, Robby. Aku hanya punya kamu di hidupku. Mereka banyak bercerita hingga larut malam. Robby coba menenangkan Alisa dan mencoba membuat perasaan Alisa segera membaik. Bahkan Robby berjanji kalau ialah yang akan menangkap penjahat itu. Setelah berhasil membuat Alisa kembali tersenyum, kini Alisa meminta Robby untuk menyanyikan lagu favoritnya. Dan untuk yang sekarang, Alisa akan merekam nyanyian itu di HP-nya. Kini Robby tak main-main lagi dengan janjinya. Ia kini mulai mengincar orang yang sudah sejak awal ia curigai, yaitu Mas Kacung. Robby pun terus membututinya. Tapi langkahnya ketika ia melihat sebuah kotak surat, di sana ia melihat nama dan juga alamat Mas Kacung yang tertera. Dan yang ia lakukan adalah mengirim foto Mas Kacung di HP-nya tadi kepada Pak Heri. Dengan tulisan nama lengkap Mas Kacung serta alamat lengkap tempat Mas Kacung tinggal. Tapi lagi-lagi Robby bermain aman. Ia tetap merahasiakan identitasnya dari kepolisian. Sementara itu pada malam harinya, seseorang yang menggunakan hoodie nampak sedang mengikuti Alisa hingga ke kos-kosannya. Dan orang yang menggunakan hoodie itu adalah Mas Kacung. Matanya kembali terlihat cerah, karena korban selanjutnya seakan sudah ada di tangannya. Sementara itu Alisa yang berniat makan malam menggunakan pop mie, tiba-tiba didatangi oleh bapak kos, yang kembali menagih uang sewa kosan. Namun kali ini bapak kosnya tak ingin bayar menggunakan uang. Ia ingin Alisa membayarnya dengan hal lain.
Alisa yang tahu ia sedang dilecehkan pun segera bertindak untuk bisa segera kabur. Berniat mencari aman dengan keluar kosan, ternyata pria berhoodie itu masih kembali datang untuk mengincar Alisa dan ingin segera menghabisinya. Kejar-kejaran di antara keduanya pun kembali terjadi. Alisa sempat berhasil kabur dan berhasil sedikit menghela nafasnya. Ia ingin meminta pertolongan dari Robi. Tapi sayangnya Robi masih mandi dan tak mendengar suara telepon dari Alisa. Hingga akhirnya membuat Alisa malam itu harus tertangkap oleh Mas Kacung. Alisa dibawa ke sebuah tempat yang ia tak tahu itu ada di mana. Tangannya sudah dalam kondisi terikat. Dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah sebuah tanda salib berwarna merah. Dan juga jepretan foto-foto korban yang sudah ada di sana. Termasuk foto Alisa yang disiksa oleh ayahnya juga tertempel. Yang sudah tentu membuat Alisa panik dan ingin mencoba melarikan diri. Di lain tempat, Robi nampak ditanyai oleh Pak Ceking. Kenapa Alisa nampak tak datang hari ini? Robi tak tahu dan malah menuduh kalau Pak Ceking suka dengan Alisa. Tapi walaupun begitu, Robi sebenarnya juga mencari-cari Alisa. Kenapa ia tak hadir hari ini? Padahal Robi tahu kalau Alisa selalu datang setiap harinya. Bahkan ketika Robi mulai ngamen, ia secara tiba-tiba mulai berhalusinasi kalau ada Alisa di tengah-tengah kerumunan anak SMA itu. Padahal yang sebenarnya terjadi, Alisa sedang disekap dan bersiap untuk segera dihabisi. Tapi sebelum itu, Alisa diminta untuk membacakan sebuah tulisan. Sekarang aku ingin beristirahat. Akhirnya aku menemukan jalan keluar dari segala rasa sakit yang kuterima selama hidup. Kaulah cahaya dan juru penyelamatku. Kini aku telah diselamatkan. Alisa enggan membacanya. Hanya isak tangis dan permohonan dari Alisa agar tak menghabisinya dan melepaskannya sekarang. Ia tak ingin jika harus mati dengan cara seperti ini. Sementara itu, Robi coba terus mencari jejak Alisa ada di mana. Ia mulai mencarinya di kos-kosan Alisa, hingga membuatnya hampir baku hantam dengan bapak kosnya. Lalu ia juga mencari Alisa di tempat kerjanya. Tapi tak satu pun tahu keberadaan Alisa. Tapi Robi tetap saja tak menyerah. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, ia melihat gantungan HP milik Alisa yang tergeletak di tengah jalan. Yang akhirnya membuat Robi tahu, kini ia harus berbuat apa. Robi lalu menghubungi Pak Heri untuk segera datang ke alamat Mas Kacung. Pak Heri dengan sigap segera memutar balik mobilnya untuk segera menuju ke TKP. Sementara Robi kembali datang ke tempat Mas Kacung tinggal, sebelum masuk, ia mendengar suara ribut di belakang rumah itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Mas Kacung. Dengan tangan penuh darah dan juga kapak yang sedang ia pegang, tentu Robi ingin segera menghajarnya. Mas Kacung menanggapi pukulan itu dengan wajah tertawa. Mas Kacung terus pulang kata-kata, Alisa sudah mati, Alisa sudah mati, Alisa sudah mati. Dilanjut dengan ia menghajar balik Robi lalu segera kabur dari tempat itu. Pak Heri yang sudah datang bersama rombongannya juga tak berhasil menemukan apapun. Dan berakhir Robi lah yang diangkut ke kantor polisi malam itu. Pak Heri yang masih mencoba mencari barang bukti lain juga didatangi oleh ajudannya yang bernama Eko. Ia berniat untuk membantu Pak Heri untuk melakukan investigasi. Tapi karena terlalu sibuk telepon dengan istrinya, ia pun tak sadar kalau ada orang lain di sana. Eko pun harus segera dilarikan ke rumah sakit karena pukulan tadi. Dan membuat Eko harus tak sadarkan diri sama sekali. Di tempat lain, novel yang ditulis oleh Mas Kacung pun mulai dirilis online. Novelnya berhasil viral dan dibaca oleh Pak Ceking dan juga orang lain di mall. Menurut Pak Ceking, novelnya sangat sempurna dan seakan-akan benar-benar terjadi. Namun Pak Goni sama sekali tak merespon cerita apapun tentang novel itu. Robi yang dibawa ke kantor polisi pun kini sedang didesak oleh Pak Heri. Kenapa kau yang tadinya buta secara tiba-tiba,
bisa sembuh total dan tak buta sama sekali. Dan Robi pun menceritakan semuanya. Berawal dari sejak ia kecil yang selalu mengasuh kakaknya yang buta. Dan sejak itu ia melihat kalau kakaknya ini selalu mendapat perlakuan yang jahat. Robi pun ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya. Tapi ternyata dunia tak sejahat itu. Ia malah banyak ditolong oleh orang-orang baik seperti Pak Ceking dan Pak Goni. Jadi ia merasa kebablasan untuk terus berpura-pura menjadi buta. Dan kartu anggota yang ia miliki juga sebenarnya menggunakan identitas kakaknya saja. Maafkan aku kalau harus membohongimu, Pak. Karena kalau aku mengakuinya, banyak hal buruk akan berdampak pada hidupku. Bahkan keluargaku juga akan menghabisiku jika tahu yang sebenarnya terjadi. Pak Heri sebenarnya marah dengan keputusan yang Robi ambil. Tapi karena merasa itu tak ada sangkut pautnya dengan kasus ini, ia pun menyuruh Robi untuk pulang saja dan serahkan kasusnya pada kepolisian. Namun tak lama kemudian, Mas Kacung tiba-tiba datang dan menyerahkan dirinya begitu saja di kantor polisi. Dan membuat Robi tak lagi dapat menahan emosinya. 충수, 너 불리한 정원에 대해 묵비권 행사할 수 있고. Polisi segera menengahi perkelahian ini dan juga membawa Kacung ke ruangan yang berbeda untuk segera diinterogasi dan diamankan. Alisa yang masih dalam kondisi disekap pun kini coba melarikan diri. Setelah berusaha keras, ikatan di tangan dan kakinya pun berhasil dilepas. Dia segera mencoba untuk kabur dari ruangan itu. Tapi baru saja Alisa keluar dari gerbang, orang yang menyekapnya tiba-tiba datang dan kembali memaksa Alisa hingga membuat gelangnya terlepas dari tangannya. Robi yang diusir dari kantor polisi pun memikirkan segala teka-teki dari kasus ini. Lalu Robi mencari nama Mas Kacung di Google. Di sana tertulis kalau kasus ini sudah tersebar selama 4 bulan terakhir di berbagai kota di sekitar Seoul. Kemudian ia teringat, Mas Kacung bilang kalau ia tak pernah meninggalkan kota Seoul selama 4 tahun. Terlebih lagi novel itu juga baru muncul pada 2 korban terakhir saja. Jadi menurut Robi, kasus ini tak mungkin dilakukan oleh Mas Kacung. Robi coba memberitahukan hal ini kepada Pak Heri. Sayangnya Pak Heri tak banyak menggubrisnya dan meminta Robi agar menyerahkan kasus ini pada kepolisian. Robi yang merasa tak mendapat dukungan dari Pak Heri pun segera mencari semua teka-teki ini sendiri. Ia kembali ke mall sebagai orang buta dan mencoba untuk kembali duduk di tempat yang ngamen biasa. Satu nama yang dicurigai oleh Robi adalah Pak Ceking. Karena tempo hari ia sok akrab dengan menanyakan kenapa Alisa tak datang. Robi segera bertanya kepada seorang penjaga toko di mana Pak Ceking berada. Tapi katanya Pak Ceking sedang mengambil cuti dan tak ada di sana. Setelah itu Robi nampak disapa oleh Pak Goni. Tak ada yang mencurigakan sama sekali dari gerak-gerik Pak Goni. Kecuali sebuah HP yang ada di tumpukan sampah miliknya. Dan HP itu adalah milik Alisa. Dan sejak saat itulah Robi langsung beranggapan kalau Pak Goni adalah pelaku sesungguhnya. Ia mulai menelusuri langkah Pak Goni. Dan benar saja, ketika Robi membuka sampah-sampah yang dibawa Pak Goni, HP Alisa benar-benar ada di sana. Lalu Robi mencoba berniat untuk membuntuti Pak Goni dengan cara naik ke dalam bak mobil pick-up-nya. Robi terkejut ketika di dalamnya sudah ada 2 mayat yang tergeletak dalam bak mobil. Namun karena tak memiliki pilihan lain, Robi pun segera naik demi bisa menyelidiki Pak Goni lebih lanjut. Pak Goni sedang dalam perjalanan terlihat ingin mendengarkan suara-suara rintihan para korbannya sebelum Pak Goni mengeksekusi mereka di speaker mobil. Dan suara itu akan menemaninya sepanjang perjalanan ini. Singkat cerita, sampailah Goni di tujuannya beserta Robi yang ada di dalam bak mobilnya. Tapi ketika sampai, Robi tak tahu ini ada di mana. Alisa ada di mana, bahkan ia juga kehilangan jejak di mana Pak Goni berada. Sementara itu, Pak Eko yang tempo hari pingsan akhirnya kembali siuman. Di sana ia langsung teringat kalau yang memukulnya hingga pingsan adalah OB yang ada di mall itu. Alias itu adalah Pak Goni. Kabar itu segera Eko teruskan kepada Pak Heri dan meminta Pak Heri untuk segera meringkus Pak Goni sebelum ada korban selanjutnya. Sebelum bertindak, Pak Heri segera menginterogasi Mas Kacung terlebih dahulu. Ia diminta mengakui segala tindakannya.
Namun karena Pak Heri ini adalah polisi senior, ia segera bisa mengetahui kalau apa yang diucapkan oleh Kacung semuanya hanyalah sebuah kebohongan. Mulai dari ukuran sepatu pelaku dan di mana korban itu dibuang. Semua jawaban Mas Kacung ngawur dan tak sesuai dengan fakta di lapangan. Pak Heri pun segera minta Kacung untuk segera pergi saat ini juga. Tapi Kacung justru memohon tak dibebaskan. Ia tahu ia salah di sini, tapi kalau ia sampai keluar, maka ia akan dihabisi oleh pelaku sebenarnya. Tolong biarkan aku di sini saja, Pak. Aku takut hidupku akan dihabisi kalau aku tak bisa berpura-pura kalau akulah pelakunya. Aku juga akan memberitahumu di mana Goni bersembunyi. Robi terlihat masih terus mencari jejak Alisa di sekitar tempatnya tadi berhenti. Berbagai sudut sudah ia telusuri. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah tanda. Yaitu gelang milik Alisa yang terjatuh tepat di depan gerbang hitam tempat Alisa disekap. Robi tentu saja segera masuk ke dalam bangunan itu. Tapi yang ia tak tahu, dia sudah ditunggu oleh Pak Goni di sana. 미리모. Goni yang terheran-heran dengan Robi secara tiba-tiba hanya memiliki satu pilihan saat ini. Yaitu segera menghabisinya saat itu juga. Beruntung bagi Robi karena Alisa masih sempat mendorong Pak Goni hingga terjatuh. Keributan di antara mereka bertiga harus berujung pada Alisa yang terdorong hingga memecahkan kaca jendela dan nyaris jatuh keluar ruangan. Hal itu membuat Alisa bergelantungan di pagar luar. Sementara Goni lehernya harus terikat dengan rantai yang melilit di tubuh Alisa. Robi pun segera menarik rantai itu demi menyelamatkan Alisa. Dan kian menambah kencang lilitan di leher Goni. Yang membuat Goni tak sadarkan diri dan pingsan seketika. Melihat kesempatan itu, Robi lalu segera menyelamatkan Alisa. Dan berhasil mengangkat Alisa dan mereka berdua pun akhirnya bisa selamat. Dibarengi dengan rombongan Pak Heri yang juga telah datang dan akan segera meringkus Goni. Sementara itu, Alisa bertanya kepada Robi, kenapa tiba-tiba ia bisa melihat kembali. Dan disinilah Robi akhirnya jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi 2 foto kecil yang dulu kau lihat itu adalah aku dan Roni, kakakku. Dan Roni harus mengidap buta sejak lahir. Hal itu menjadikanku harus selalu melindungi kakakku apapun yang terjadi. Karena keisenganku hari itu, aku minta berganti peran dengan kakakku. Karena kita kembar identik, jadi aku sengaja membiarkan kakakku seolah menjadi aku yang tak buta. Guruku di sekolah bahkan tak bisa membedakan aku dengan kakakku. Tapi sayangnya, dulu aku ini mencoba melanggar perintah dari ibuku untuk tak masuk ke ruang kepala sekolah. Hari itu aku ngeyel untuk masuk ke sana. Ibuku tetap menyambutnya dengan sangat hangat. Karena ibuku tahunya aku adalah Roni. Jadi ia memasukkanku ke dalam sebuah kamar dan aku dibiarkan terus berada di sana. Sementara Roni yang ada di luar, dia dimarahi habis-habisan. Dia dipukul hingga tersungkur di lantai. Kejadian itu membuat Roni trauma dan ketakutan. Hingga ia harus berjalan keluar tanpa tongkat miliknya sambil terus memanggil namaku. Roni terus berjalan hingga akhirnya terjatuh di tangga sekolah dan hal itu membuatnya meninggal saat itu juga. Dan mulai hari itulah, aku terus menggantikan peran kakakku sebagai orang buta. Aku tak pernah mengakui ini di luar. Karena kalau aku melakukan itu, ibuku akan mengajarku 7 hari 7 malam. Dan aku sengaja membuka penyamaranku ini juga demi kau, Alisa. Waktu kau menginap di rumahku, aku sebenarnya bisa melihat pundakmu seperti ada bekas pukulan. Aku tahu kau sedang tidak baik-baik saja. Tapi aku juga tak mungkin menanyakan itu. Karena kau tahunya aku ini adalah seorang yang buta. Dan kau ingat waktu di mall, aku bertanya padamu kenapa kau tak request lagu favoritmu itu? Aku bertanya itu karena aku melihat luka di tanganmu. Dan aku makin tahu kau sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu aku coba mencari alasan agar aku tahu apa yang terjadi padamu sebelumnya. Aku memang tidaklah buta. Tapi hidupku terasa gelap sebelum datangnya kamu di hidupku. Dan semenjak saat itu, aku memilih untuk terus membuka mataku. Karena duniaku kini tak lagi gelap bila ada kau di hadapanku.
Dan oke, iya, kalian bingung apa motif dari pembunuhnya? Sama, saya juga. Tapi enggak, ini sepengamatan kami sih waktu nonton. Jadi Pak Goni ini kenapa melakukan itu semua? Jadi baginya dia adalah sang juru selamat yang selalu menyelamatkan orang yang tersiksa selama hidupnya. Dan menghabisi orang itu menurut Pak Goni adalah sebuah solusi. Tapi ya bagi saya solusi itu nggak pernah sesimpel itu. Banyak cara yang jauh lebih baik dari sekedar memindahkan orang itu ke alam lainnya. Ya sesepele mendengarkan orang itu bercerita ya kadang udah jadi solusi juga. Karena Tuhan tak pernah memberi masalah hambanya di luar batas kemampuannya. Perkuat doa dan usahamu untuk menjadi lebih baik. Lalu biarkan Tuhan menjalankan sisanya. Dan untuk video kali ini cukup segitu aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah memberikan komen, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah mencet tombol thanks-nya. Terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Dan untuk pesan terakhir di video ini, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, ya tenang, gak usah buru-buru. Duduk dulu, tarik napas, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.